Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Arbidin azza Allah wa yakum jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebiasaan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah peperangan. Perang memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini sudah nampaknya belum ada. Oleh karenanya yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin ketika itu adalah ghanimah. Ghanimah itu adalah harta yang didapat setelah menaklukkan musuh. Dan ternyata ketika pembagian ghanimah ada sahabat-sahabat yang Rasulullah pilih untuk tidak mendapatkan harta tersebut. Nah, kemudian dari sahabat-sahabat yang tidak mendapatkan, ternyata banyak yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelas daripada kelasnya sahabat Rasulullah ketika itu. Maka ada salah seorang sahabat yang ketika itu dia ridho menerima daripada keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia yang tidak mendapatkan harta tersebut. Maka dia adalah sahabat Amru bin Taghlib, salah seorang sahabat kelahiran di Basrah, Irak. Dan ini nama beliau termaktub tersebutkan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta ghanimah kepada para sahabatnya, ternyata Rasulullah ada membagikan harta-harta tersebut, tidak membagikan harta tersebut kepada mereka para sahabat yang tidak mendapatkan ghanimah. Ternyata sahabat yang tidak mendapatkan harta ghanimah protes kepada Rasulullah sampai mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, kemudian berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah aku membagi ghanimah kepada siapa saja yang aku berikan, dia yang mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang ini adalah kepada mereka yang masih ragu terhadap kehidupan dunianya. Dan aku tidak memberikan harta ghanimah kepada sahabat-sahabatku karena aku yakin dia sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jalan hidupnya. Jadi kepuasan para sahabat itu diberikan kepada, dijelaskan oleh Rasulullah ketika pembagian ghanimah. Dan ternyata ketika dikumpulkan ketika itu, si sahabat Amru bin Taghlib tidak ada dalam majelis tersebut. Dan Rasulullah katakan, dan aku yakin salah satu dari sahabatku yang tidak aku berikan ghanimah adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling ridho terhadap Allah dan Rasulnya. Dia adalah Amru bin Taghlib. Maka ketika itu sahabat yang kumpul ketika itu merasa puas dan sangat menyanjung sahabat Amru bin Taghlib
Karena ketika sanjungan ini langsung keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menandakan sebuah fadilah yang luar biasa. Dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, hadis tersebut menunjukkan bahwasannya keutamaan, salah satu keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Amr bin Taghlib, dan juga menyimpulkan bahwasannya ternyata nilai keikhlasan, ridho terhadap Allah dan Rasulnya itu tidak mampu untuk dinilai dari harta duniawi. Oleh karenanya sahabat Fudail bin Iyad pernah menuturkan, orang yang meninggalkan amal karena seseorang, dia adalah orang yang riya dalam beramal. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu amal karena seseorang, dia adalah orang yang syirik dalam beramal. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang mampu untuk terhindar dari kedua hal tersebut. Maka ketika sahabat Amru bin Taghlib mendengar pernyataan Rasulullah dari sahabatnya yang bercerita kepadanya, maka sahabat Amru bin Taghlib menyatakan kepada sahabatnya, wallahi, demi Allah, seandainya ucapan Rasulullah digantikan kepadaku oleh harta sebagaimana unta merah, niscaya aku tidak akan menggantinya. Maknanya apa? Sahabat Amr bin Taghlib tidak menginginkan untuk digantikan nama ungkapan yang sudah diucapkan Rasulullah kepada harta yang paling mewah ketika zaman Rasulullah, yaitu unta merah. Karena nilai bandingan ketika sebuah ungkapan yang datang dari Rasulullah itu ternyata tidak bisa disandingkan dengan harta apapun. Maka sahabat Amr bin Taghlib sangat puas dan gembira ketika disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadatihi abada ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia selalu melaksanakan amal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Dan jangan pernah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita insyaallah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengharapkan perjumpaan ini di dunia kemudian berlangsung sampai akhirat, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik derajat. Khonfidina azanallah wa yakum. Ikhlas adalah sebuah kata yang simpel. Cuman ketika kita menjalaninya dalam praktek ibadah, ini tidak sesimpel dengan kata yang simpel itu. Oleh karenanya mari luruskan niat kita sebagaimana sahabat Amr bin Taghlib. Semoga kita menjadi orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghadirkan jiwa raga kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Khonfidin azanallahu wa yakum. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengikhlaskan segala amal kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonfidin azanallahu wa yakum. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.